وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masalah berikutnya ikhwah, ma hiya asyharu turuqi itsbatin nasab ijmalan. Apa cara yang paling masyhur dalam menetapkan nasab itu bagaimana? Ya. Apakah cara bagaimana cara menetapkan nasab yang paling masyhur? Jawabannya ikhwah, ya tentunya menetapkan nasab menurut tinjauan syariat. Ya, menurut tinjauan syariat. Yang pertama ikhwah, li itsbatin nasab turukun minha. Untuk menetapkan nasab ada beberapa cara. Untuk melihat garis keturunan, untuk melihat nasab, maka ada beberapa cara. Yang pertama yaitu al-firasys sahih. Kalau kita artikan lafaz secara terlit, ini artinya firas yaitu tilam ataupun kasur, sahih yang sah. Maksudnya apa ikhwah? Yang dikatakan firasus sahih yaitu pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah. Tapi kenapa dikatakan firas? Begini ikhwah. Sebagian ulama menyebutkan firas itu kan sesuatu yang ditiduri sebagai alas tidur kita. Ya, sebagai alas tidur kita. Oleh karena itu si alas tidur ini diumpamakan dia adalah istri. Ya, diumpamakan adalah istri. Tapi apabila si istri ini melahirkan seorang anak, maka anak ini punya siapa? Kemana dinisbatkan? Maka dinisbatkan kepada suami si istri yang syariat menyebutkannya, mengumpamakannya seperti tempat tidur ataupun tilam ataupun kasur. Tapi siapa suami yang sah? Maka otomatis anak yang lahir dari wanita ini ya anak si suaminya. Demikian. Bukan orang laki-laki yang lain. Demikian ikhwah. Jadi yang dikatakan firasus sahih al-mansus alaihi fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebagaimana yang dinaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi. Anak itu lil firash. Anak itu milik si punya si pemilik firash. Maksudnya
Ya si wanita tersebut. Wanita itu milik siapa? Atau siapa suaminya? Siapa suami yang sah, maka anak yang keluar dari rahim si istri, anak yang lahir dari janin si istri, maka kesanalah nasabnya ke suaminya si istri. Wa yaltahiqu syubhatul firashi ka ayyu khalitur rajulul mar'ata allati zaffat fi ilaihi ala annaha zawjatuhu wa laysat hiya zawjatun wa laysa hiya zawjatu. Dan juga sama hukumnya seperti adanya firasyus syubhah. Firasyus syubhah ini ikhwatiddin, ini istri ataupun tilam, tapi masih samar ini tilam yang mana? Coba kita lihat, ikhwah, di sini disebutkan seperti seorang lelaki ya pada malam hari gelap gulita lantas dia melakukan hubungan terhadap seorang wanita yang dia kira wanita tersebut adalah istrinya. Ya, ternyata padahal bukan istrinya. Ya, saya kira juga agak aneh lah ya. Memang wanita itu apa nggak teriak? Jadi ya ini contoh saja. Ya, jadi ada seorang laki-laki dipegangnya lah seorang wanita yang dia anggap itu adalah istrinya karena mati lampu nggak kelihatan. Ya, sehingga mereka melakukan hubungan. Ya, padahal dia sebenarnya bukan istrinya. Itulah dicontohkan di sini, ikhwah. Memang untuk kenyataannya agak sulit, ya, agak sulit. Tapi intinya begitulah. Akhirnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di situ terjadi syubhah, ya, terjadi kesamaran jadinya. Betul nggak? Ini tadi malam itu istrinya apa tidak? Nah, begitulah. Sehingga ikhwah rahimanallah wa iyyakum, adanya kesamaran di rahim. Nah, janin yang ada di rahim si istri. Ini yang mana sebenarnya orang laki-lakinya begitu? Apakah si A atau si B yang memiliki? Yang memiliki si Firash. Karena gelap gulita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti si perempuan yang mana orangnya. Atau si perempuan kalau ini mungkin bisa terjadi lah. Kalau yang tadi itu ikhwah, si laki-laki mengambil seorang wanita dan melakukan hubungan intim. Loh, kalau nggak istrinya masa nggak teriak tuh wanita tersebut? Ya, kalau yang ini kan ikhwah seorang laki-laki di gelap gulita misalnya, dia datang kemudian melakukan hubungan dengan si wanita tersebut. Si wanita mengira bahwasanya dia adalah suaminya, padahal tidak. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Akhirnya hamillah si wanita ini. Ya, wanita ini kan mungkin besoknya dilakukan hubungan dengan suaminya. Atau ini janin ini punya siapa jadinya? Punya si laki-laki A yang sengaja datang nyelinap pada malam kegelapan, ataukah suami yang sah? Demikian ikhwah. Waqad takunu syubhah fil aqdi, bisa juga syubhat itu, kesamaran itu berasal dari akad, yaitu ka'ayyakuna aqaduz zawaji ghairu mutasawwif ghairu mustawfi li syurutis sihhah. Ya, seperti kalau akad pernikahan itu tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan dan seterusnya. Jadi intinya ikhwah, ya, apabila ada seorang istri yang hamil dan melahirkan anak, maka anaknya adalah punya nasabnya, dinasabkan kepada suami si istri. Ya, suami si istri, demikian suami sahnya. Jadi kalau ada kalau ada si suami, dia punya laki-laki simpanan yang lain misalnya, maka lahirlah anak ini nisbatnya kepada suami yang sah. Taib. Bagaimana kalau seandainya si istri dia ada main dengan yang lain, dia ada selingkuhan laki-laki yang lain, ya, mungkin suatu malam dia bersama laki-laki yang bejat itu, perempuannya juga agak bejat juga, ya. Kemudian kadang dengan suaminya yang asli, lahirlah ini anak, hamillah si wanita. Ini anak punya siapa? Punya laki-laki simpanannya atau punya suaminya yang sah? Ya, ini kan ada syubhat. Maka dalam masalah ini ikhwah, al-waladu lil firash, anak itu terus dinisbatkan kepada si suami yang sah. Adapun laki-laki simpanan, ya, kalaupun sebenarnya kehamilan tersebut disebabkan oleh si laki-laki simpanan ini,
ya, maka dalam syariat Islam tetap ya dihukumi secara zahir bahwasanya dia adalah anak suami dia yang sah, anak ataupun putra dari suami si perempuan yang sah. Adapun laki-laki gelap itu tak dianggap. Demikian ikhwah fiddin. Itu diantara penetapan nasab seorang anak. Yang kedua al-iqraru bin nasab. Yang kedua yaitu untuk menetapkan nasab ya adanya pernyataan nasab. Ini anakku atau ini ayahku, begitu. Itu pernyataan, klaim ya, pernyataan. Fa idza aqarra ar-rajulu bi bunuwati tifli fa innahu yathbutu nasabuhu minhu. Apabila seorang laki-laki dia menyatakan bahwasanya si kecil ini, anak kecil ini adalah anaknya, maka dengan demikian nasab si anak dinisbatkan ke si laki-laki tersebut dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama, ayyakunal waladu majhulan nasab. Catatan yang pertama, si anak tidak tahu siapa kemana nasabnya. Syarat pertama. Syarat pertama yaitu si anak tidak diketahui nasabnya kemana. Itu ikhwah. Jadi kalau seandainya anak ini sudah mengetahui siapa nasabnya, tentu nggak perlu ada penetapan lagi. Misalnya begini lah ikhwah fiddin. Ada seorang bayi, ya, seorang bayi. Kemudian si bayi ini nggak tahu kemana nasabnya, kemana bapaknya, ya. Kemudian ibunya juga yang melahirkan dia seperti nggak mau ngomong, atau mungkin ibunya ini seorang ibu yang agak kurang waras gitulah mungkin ya. Sehingga untuk menanyakan si ibu, Bu, siapa ayah saya? Ya si ibu nggak ngerti siapa ayah bagaimana. Demikian ikhwah fiddin. Ini satu contoh ya, satu contoh saja. Berarti otomatis ikhwah, kalau ada seorang yang mengatakan itu anak saya, misalnya begitu, ya, itu anak saya. Mungkin dia di kampung pernah nikah, kemudian si perempuan pergi ke kota, kemudian stres dan seterusnya. Sementara dia sudah hamil dari suaminya di kampung, misalnya lahirlah si anak. Kemudian ini anak kan tidak tahu tuh mana ayahnya. Si ibu juga karena sudah stres nggak bisa menjawab pertanyaan siapa ayah daripada si anak yang dia lahirkan. Datanglah seseorang mengatakan ini anak saya. Dia katakan ini anak saya. Maka pernyataan si laki-laki tersebut dibenarkan sehingga si anak dinisbatkan kepada dia. Yang pertama yaitu apabila si anak memang tidak diketahui kemana nasabnya. Kalau sudah diketahui tidak ada kelaiman, ya. Itu yang pertama ikhwah. Yang kedua ayyakuna faraqas-sin bainahuma yasmahu ayyakunal muqirru lahu waladan lil muqir. Yaitu jarak usia antara lelaki yang mengklaim dia anaknya dengan si anak itu harus beda usia yang ada kemungkinan si laki-laki yang mengklaim jadi bapak dan si anak menjadi anak. Misalnya nih, ya, si anak sudah berusia 10 tahun, ya, berusia 10 tahun. Datang seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Kemudian dia mengklaim ini anak saya, katanya, ya, anak saya katanya. Kemudian ditanya, bapak berapa usianya? Ini si anak kan 10 tahun, bapak berapa usianya? Usia saya 17 tahun. Berarti beda antara usia si anak dengan usia si laki-laki yang mengklaim itu adalah anaknya hanya 7 tahun. Kira-kira anak laki-laki yang usia 7 tahun apa bisa menghamili seorang wanita? Demikian ikhwah, ya. Itu pun 7 tahun kan harus dipotong lagi 9 bulan. Berarti kalau kita hitung-hitung dia melakukan hubungan dengan perempuan itu di usia 6 tahun 3 bulan. Kira-kira mungkin enggak? Ya. Jadi
perbedaan usia harusnya memang perbedaan usia yang memang memungkinkan si laki-laki itu untuk menjadi seorang ayah. Tapi kalau seperti ini kan tidak memungkinkan. Makanya dicoret, tidak. Pernyataan Anda, klaiman Anda kita tolak, kata Pak Hakim. Kenapa? Karena jarak usia Anda dengan si anak itu tidak terpaut jauh dan tidak mungkin anak ini jadi melalui Anda. Demikian ikhwah. Bedanya hanya 7 tahun dipotong 9 bulan jadi 6 tahun 3 bulan. Baik. Yang ketiga, Allah yadda'i syakhsan ghairah akhar. Selama tidak ada laki-laki lain yang mengklaim dia adalah anaknya. Itu dia 3. Kalau ada laki-laki lain yang mengklaim, enggak, ini anak saya bukan anakmu. Si A mengatakan, ini anak saya bukan anakmu, kata si A. Datang si B, enggak, ini anak saya. Berarti ini harus diselesaikan. Ya. Kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, pertama si anak enggak diketahui nasabnya kemana. Artinya datang seorang laki-laki mengatakan, ini anak saya. Maka pernyataannya itu bisa dibenarkan, ya. Dengan catatan pertama, si anak tak diketahui kemana nasabnya. Artinya kalau dia sudah diketahui kemana nasabnya, tiba-tiba ada seorang yang mengatakan si anak ini anak dia, maka tak diterima. Yang kedua, yaitu usia laki-laki tersebut ya, dengan si anak, yaitu usia yang memungkinkan si laki-laki itu menghamili si ibu si anak. Misalnya nih, si anak usia 10 tahun. Laki-laki yang menyatakan ini anak adalah anak dia sudah berusia 50 tahun. Oh kan mantap kali. Ya. Bisa sekali pun. Ya. Demikian ikhwah. Atau misalnya usianya masih 30 tahun misalnya. Jadi si anak 10 tahun dia 30 tahun. Ya berarti kan ikhwah, bisa jadi dia menikah dengan si perempuan atau ibunya si anak usia 19 tahun. Misalnya kan bisa saja laki-laki bisa menikah usia 19 tahun. Yang ketiga, tidak ada laki-laki lain yang mengklaim anak tersebut adalah anaknya. Demikian. Jika 3 hal ini, 3 syarat ini terpenuhi, maka si anak dinisbatkan kepada laki-laki yang mengklaim tersebut. Al-bayyinah, ada penjelasan, artinya ada bukti. Apa buktinya? Wahiyya fin nasabi. Bukti dalam masalah penetapan nasab, hiya ka ghairiha min sa'iril huquq. Dia sama seperti hak-hak yang lain, yaitu syahadatu rajulaini aw rajulun wa imra'ataini, yaitu harus mendatangkan saksi 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan. Demikian ikhwah, ya. Bal tazidul bayyina fin nasabi ay yaktafiya fiha bi syahadatin imra'atin wahidatin. Bahkan untuk menetapkan nasab tersebut cukup bisa digunakan, bisa dipakai walaupun hanya dengan 1 orang saksi perempuan saja. Demikian. Jadi ikhwah begini, apabila ada seorang yang mengklaim bahwasanya ini perempuan itu istri saya belum ada menceraikannya, sementara ya orang kampung tidak tahu, mungkin dikarenakan ini orang pendatang, dia melakukan urbanisasi misalnya, urbanisasi, urban, ya, atau transmigrasi dari daerah Jawa pergi ke Sumatera misalnya, demikian ikhwah, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini istri saya, sudah lama kami berpisah, maka dia harus mendatangkan saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki 1 perempuan. Demikian, baru diterima pernyataannya. Tapi untuk nasab tidak bisa seperti itu. Untuk nasab bisa walaupun hanya dengan 1 orang perempuan, maka sudah bisa dinisbatkan nasabnya kepada si laki-laki tersebut. Famata syahida rajulani aw rajulun wa imra'atani aw syahidat imra'atun wahidatun bi ayyi hadha at-tifli lahu wa annahu wulida min firashihi min zawjatihi
thabata nasabuhu minhu, apabila sudah disaksikan, sudah bersaksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki tambah 2 orang perempuan, atau mungkin yang bersaksi hanya 1 orang perempuan saja terhadap si anak ini, maka anak itu berarti punya al-waladul firas, anak itu punya yang memiliki si pemilik tilam, artinya punya si ibu, ya, lahir pada si ibu, dan si ibu ini suaminya mana, dialah kesanalah dinisbatkan kepada anak-anak tersebut. Demikian ikhwah, al-waladu lil firas, anak itu milik yang memiliki pemilik, nisbatnya kepada si pemilik kasur atau tilam. Ya tentunya ikhwafidin, hak milik itu bisa dikatakan hak milik kalau memang akadnya sah. Demikian, sama seperti jual beli ikhwah. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat sahnya akad, ya, atau ada pelanggaran dalam melakukan akad jual beli, maka otomatis ya tidak terjadi perpindahan hak milik. Tidak terjadi perpindahan hak milik. Demikian. Misalnya ini ada seorang yang jual HP misalnya. Ya. Ini HP asli, Pak, katanya. Ini HP asli. Dan HP-nya baru. Berapa harganya? Harganya 5 juta, kata si counter. Kata si penjual HP. Dibelilah 5.000. Ya. Katanya asli dan baru. Ketika dibuka ternyata tak asli. Ketika dibuka rupanya palsu. Maka otomatis perpindahan hak milik HP ini kepada si pembeli itu menjadi tak sah. Kecuali kalau si pembelinya udah ridho, udah nggak apa-apalah, kasihan itu yang mungkin yang jual HP kelaparan misalnya. Ya hitung-hitung sedekah lah, nggak apa-apa, saya ridho. Lain ceritanya. Ini kalau dia nggak ridho. Ya, dia nggak ridho, maka HP-nya belum berpindah hak milik kepada si pembeli, uang si pembeli belum menjadi hak milik si penjual. Karena apa? Karena jual belinya tak sah. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, kalau sudah ada saksi, ingat saksi itu 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, atau hanya 1 orang perempuan khusus untuk nasab, penetapan nasab. Maka keterangan itu bisa diterima oleh syariat, sehingga si anak dinisbatkan nasabnya kepada si laki-laki yang mengklaim tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ada 2. Yang pertama firasus sahih, yaitu tilam yang sah, artinya nasab ini dikaitkan terhadap suami yang dia menikah secara sah dengan ibu si bayi. Demikian. Si ibu ini, si istri ini ibaratnya dia tilam, ya. Kemudian pemilik tilam ini siapa? Suami. Berarti si anak si tilam ini nisbatnya kepada si suami si pemilik tilam. Gitulah lebih kurang ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Yang kedua yaitu ikrar, pernyataan. Dengan catatan pertama ikhwah, apabila si nasab si anak enggak diketahui. Yang kedua, kalau tidak perbedaan usia antara si anak dengan si laki-laki yang mengklaim, ya, itu usia yang memang usia yang memang pantas dan pas untuk pembuahan seorang janin, ya. Yang ketiga ikhwah, yaitu tidak ada laki-laki lain yang mengklaim bahwasanya dia adalah anak di si laki-laki tersebut. Kalau sudah 3 hal ini terpenuhi, maka sahlah si anak dinisbatkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya yang datang mengklaim tersebut.